Buah semangka berdaun sirih. Begitu salah satu bait lagu lama yang cukup legendaris ketika menggambarkan hal tak mungkin. Saya pikir pasti ketika saudara mendengar orang berkata, buah semangka berdaun sirih, kita juga akan sepakat bahwa itu tidak mungkin. Saudara, bicara soal tidak mungkin, saya teringat peristiwa di awal bulan Oktober lalu ketika Jakarta juga masih diberlakukan PSBB. Saat itu, gereja menerima persembahan sepersekian dari hasil penjualan rumah dari salah seorang anggota jemaat. Si pemberi persembahan merupakan seorang ibu tua yang selama ini menjadi warga diakonia karena gereja membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Loh, kok bisa? Mungkin pertanyaan itu muncul dalam benak saudara. Karena bukankah pandemi adalah zaman orang hidup dalam susah? Oleh karena itu, orang yang hidupnya sudah susah, pasti saat ini mengalami 2 kali lipat kesusahan. Lah ini kok bisa? Si ibu tua datang ke gereja bukan untuk minta pertolongan, tetapi memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagian besar orang akan berpikir, bukankah lebih baik jika si ibu menyimpan uang hasil penjualan rumahnya untuk menjamin kelangsungan hidupnya terlebih dahulu? Oleh karena itu, mungkin ada di antara kita yang merasa seperti mendengar cerita dongeng. Orang susah memberi di masa susah. Tidak lazim dan rasanya tidak mungkin, seperti buah semangka berdaun sirih. Saudara, dalam 2 Korintus 8, Rasul Paulus pernah menyampaikan hal serupa, di mana orang susah memberi di masa susah, yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Situasi ekonomi jemaat Makedonia digambarkan Rasul Paulus sangat miskin. Akan tetapi ternyata dalam kemiskinan, mereka justru memilih untuk memberikan persembahan ketika mendengar saudara seimannya tengah ada dalam kesusahan. Saya membayangkan reaksi pertama Rasul Paulus saat menerima persembahan jemaat Makedonia. Kaget dan bingung, karena jemaat kaya seperti Korintus menahan rencana mereka untuk memberikan persembahan guna menolong saudara seimannya di Yerusalem. Lah kok ini? Makedonia, jemaat miskin, malah memaksa Rasul Paulus untuk menerima persembahan mereka. Lagi-lagi, paradoks kehidupan yang rasanya teramat sulit dinalar kini muncul. Untuk itu pasti ada satu alasan mendasar yang membuat ketidakmungkinan memberi di kala sukar telah terhapuskan. Rasul Paulus mengatakan alasan orang memberikan persembahan itu tidak terletak pada ada atau tidak adanya harta benda, tetapi ada atau tidaknya sukacita di hati. Hal itu sejalan dengan alasan yang dimiliki ibu tua ketika ia berkata, "Karena saya baru mendapat berkat, maka saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan, karena selama ini Tuhan selalu berbuat baik kepada saya." Jelas bahwa si ibu memberi karena ia bersyukur, dan itu adalah sebuah pemikiran sederhana namun syarat makna. Sebuah pemikiran yang mengajak kita sejenak bertanya, masihkah hati kita bersuka cita di tengah kesusahan yang melanda? Masihkah kita rindu mengambil bagian dalam karya Allah di dunia? Untuk itu, kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu mampu mengenali karya Tuhan hingga kita mampu bersuka cita. Oleh karena itu, biarlah karya Tuhan tetap diwujud nyatakan melalui hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.